Hai, kembali lagi bersama saya Imelda Triputrineti, NIM 1703030031, mahasiswa semester 7, kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari buku ke-8, tugas ke-8, mata kuliah Sosiologi Terapan. Nah, judul dari buku ini adalah Renaissance yang Baru. Bagian pertama, materi domain publik untuk digitalisasi. Institusi budaya di seluruh Eropa mulai mendigitalkan koleksi buku mereka, koran, peta, pasangan suara dan video real, manuskrip, foto, dan museum objek, dan membuatnya tersedia secara online. Sebagian besar karya digital ada di domain publik yang tidak lagi dicakup oleh hak kekayaan intelektual. Mereka bisa di sana ke depan pada prinsipnya dapat diakses dan digunakan untuk gratis oleh semua orang. Sektor budaya telah mengadopsi cakupan yang luas praktik dalam memberikan akses atau mengizinkan penggunaan materi domain publik digitalisasi dengan uang publik. Banyak institusi membuat materi tersedia secara gratis, secara online, tetapi beberapa institusi jelas menunjukkan itu materi berada di domain publik. 2. Digitalisasi online dan aksesibilitas dengan hak cipta. Hak cipta mencakup semua bentuk ekspresi mulai dari surat pribadi hingga komersial, bahan yang diproduksi secara resmi seperti film, musik, dan buku, serta radio dan televisi siaran yang diproduksi oleh perusahaan swasta dan penyiar sektor publik. Terbiasa dengan kenyamanan mesin pencari dan layanan baru, mereka berharap menemukan setiap hal di web. Apa yang tidak ada di web tidak ada adalah inti dari keyakinan mereka dan tingkah laku. Oleh karena itu, institusi budaya telah ada mencoba mendigitalkan sebanyak mungkin kepemilikan mereka mungkin. Untuk alasan finansial dan praktis anak laki-laki, mereka memulai dengan mendigitalkan kepemilikan hak cipta. Jelas, sebelum digital menggunakan karya berhak cipta dan menawarkannya di internet. Hak harus dibersihkan. Ini adalah memakan waktu dan sangat mahal. 3. Europeana. Europeana, perpustakaan digital Eropa, arsip dan museum. Mungkin yang paling ambisius proyek budaya yang pernah dilakukan di Euro skala kacang. Menyatukan lembaga budaya dari berbagai sektor dan dari semua negara anggota. Europeana diluncurkan sebagai prototipe tahun 2008, memberikan akses ke beberapa juta objek digital termasuk buku, peta, koran, jurnal, foto, suara, dan video. Saat peluncuran situs, lebih dari 50% dari benda berasal dari koleksi Prancis. Sekarang, Prancis masih menjadi penyumbang terbesar dengan 18% dari benda-benda digital, diikuti oleh Jerman dengan 17% dari objek digital. Dari beberapa negara anggota hanya ada sedikit digital objek bertanda dapat diakses melalui situs dan bagi banyak area kunci yang mendefinisikan budaya mereka dan warisan intelektual hilang. 4. Keberlanjutan warisan budaya online Eropa. Pelestarian digital merupakan tantangan bagi era digital. Materi digital telah menjadi bagian integral dari budaya dan ilmu pengetahuan kita warisan TIFIC. Isu pelestarian digital sangat terkait relevan dalam konteks proyek digitalisasi.
Saat ini hanya 22% dari lembaga cagar budaya resolusi yang mendigitalkan koleksi. Sudah lama rencana pelestarian jangka di tempat. Artinya bahwa investasi Eropa dalam digitalisasi dalam bahaya. 5. Biaya dan peluang digitalisasi Europeana. Kerangka acuan dari Komite Under berjajar kebutuhan untuk menilai keuangan secara keseluruhan. Biaya digitalisasi warisan budaya Eropa. Jenis perhitungan ini harus didasarkan pada serangkaian hipotesis dan ekstrapolasi. Namun demikian, ini menunjukkan urutan yang masuk akal besarnya dana yang dibutuhkan untuk mendigitalkan seluruh warisan budaya kita. Komen yakni dengan kekayaan budaya Eropa dan peradaban selama berabad-abad terakhir. 6. Kemitraan publik swasta untuk peluang digitalisasi, tantangan dan jebakan. Google telah muncul sebagai pemain utama global melalui investasi masifnya di digitalisasi buku, tetapi juga di Eropa memulai sejumlah kemitraan dengan perpustakaan Eropa. Secara umum, Google memperkirakan sobat itu dari 130 juta buku unik ada di dunia. Itu telah mendigitalkan 15 juta hingga sejak peluncuran buku Google Project pada tahun 2004. Google hanya mendigitalkan materi domain leak di Eropa. 7. Kerangka acuan Komite des Seks membawa warisan online budaya Eropa. Untuk membuat proyek ini sukses, sejumlah tantangan harus ditangani. Salah satu masalah utamanya adalah siapa yang membayar untuk digitalisasi dan implikasinya untuk kontrol atas tanggung jawab untuk budaya digital kami warisan, termasuk peran masing-masing sektor publik dan swasta. Saat aset digital berada di public domain, yaitu tidak lagi dicakup oleh salinan benar, ini menimbulkan dilema mendasar. Memulihkan biaya mungkin diperlukan penting bagi lembaga budaya untuk terlibat dalam digitalisasi lebih lanjut, tetapi pada saat yang sama mengisi daya untuk akses dan menggunakan kembali kunci publik domain material dan membatasi kegunaannya dalam masyarakat informasi. Untuk digitalisasi dan online aksesibilitas materi ini, ada dua masalah dasar. Yang pertama menyangkut peran dari masing-masing lembaga budaya dan sektor swasta dalam mendigitalkan bahan yang tepat. Yang kedua menyangkut biaya transaksi untuk mendigitalkan karya lama yang saat ini sangat tinggi. Adalah risiko bahwa ketidakpastian tentang apa harga wajar adalah dan atau transaksi yang tinggi biaya untuk izin hak akan menyebabkan inersia dari sisi lembaga publik dan atau pemegang hak. 8. Hasil konsultasi online Komite des dalam menghadirkan warisan budaya Eropa secara online. Hasil dari peserta tidak termasuk warga negara pribadi. Untuk pertanyaan ini, 2,5% menjawab dengan menggunakan opsi lainnya. Setengah dari mereka menyatakan persetujuan mereka dengan setidaknya 1 dari 3 kemungkinan yang diberikan. 10 dari peserta berpendapat bahwa setidaknya 1 dari 3 alasan yang diberikan dapat diterima sebagai alasan utama penggunaan dana publik dalam digitalisasi. Sementara 5 dari mereka mengatakan bahwa ketiganya alasan yang diberikan sama-sama relevan untuk membenarkan tujuan seperti itu. 9. Ringkasan record of the audience publik dari Komite Seks aktif membawa warisan online budaya Eropa. Setiap kelompok dilanjutkan dengan pertanyaan yang diajukan oleh anggota kepada pemateri. Ketua memberitahu peserta bahwa setelah sidang, dokumen-dokumen berikut akan dipublikasikan pada halaman web komite.
Makalah posisi yang diserahkan oleh peserta ringkasan menit dan rekaman video sidang. Europeana seharusnya tidak merundingkan kembali hak untuk menyalin dan menggunakan dokumen yang sudah ditempatkan online oleh penyediaan konten, jika tujuannya adalah untuk membuatnya tersedia untuk umum. Musik adalah bagian dari warisan budaya, tetapi akses online ke sana memiliki banyak kendala. Solusi Eropa untuk karya yatim piatu juga harus mencakup sektor musik. Pengecualian harus dipertimbangkan. Mengumpulkan masyarakat harus mempertahankan jumlah dana jaminan untuk memberi upah kepada penulis jika pemegang hak muncul dalam menjawab pertanyaan tentang model bisnis mereka. Sekian dari saya, jangan lupa ditonton, di like, dan di subscribe. Terima kasih.